Ini pertemuan ke-7, budaya populer itu bangkit atau muncul di dunia ini. Bahkan dimulai dari revolusi industri atau dimulai dari mana? Ada yang masih ingat? Budaya populer mulainya kapan? Abad ke? Setelah revolusi industri ya? Ya, dikuasai oleh swasta. Dan ini juga menjadi keuntungan dari yang mempunyai bisnis tersebut. Ini paham kapitalisme. Pernah nggak ada isu-isu bahwa harga cabai, bahkan sekarang bawang merah itu harganya luar biasa, 80.000 per kilo. Siapa yang menguasai? Swasta. Pemerintah bisa intervensi? Bisa, jika secara politik bekerja bisa. Betul. Ya, dengan adanya kapitalisme ini, harga itu bisa didominasi oleh swasta. Bahkan swasta itu bisa menentukan harga tersebut. Harga menjadi gonjang-ganjing. Di sini di sosialis itu sebagai perlawanan kapitalis, karena di kapitalis ini pemilik bisnis mengendalikan semua perekonomian, semua alat produksi, semua bahan baku dan lain sebagainya. Prinsip dasarnya ini, hak milik pribadi, pasar kompetitif, persaingannya luar biasa. Misalkan di Semarang harga cabai 100.000, bisa jadi di Jawa Timur lebih dari 100 juta. Supaya apa? Semua masyarakatnya sejahtera, sama penghasilannya sama, fasilitasnya sama. Berbeda dengan kapitalis, pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Kapitalis menumbuhkan sistem sosial. Pernah dengar SES kalau kita segmentasi di era sekarang? Sosio, ekonomi, status. Kalau kalian membuat SES atau segmentasi, SES-nya apa? Dan sistem ekonomi ini muncul di abad 18 di Eropa. Awalnya Inggris, tapi lama-lama berkembang ke seluruh Eropa dan Amerika. Bagaimana dengan Indonesia? Ada nggak sistem ekonomi kapitalis di Indonesia? Kira-kira menurut kalian? Ya, itu nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi paham ekonomi kapitalisme ini di mana pelaku usaha itu dikuasai oleh individu atau swasta. Di Indonesia ada. Ini paham kapitalisme. Nah, di sini ada prinsip utama, kepemilikan dari usaha atau ekonomi adalah milik masyarakat, UKM. Tapi kan milik individu, UKM. Kalau di sosialis tidak ada yang namanya status sosial, semuanya sama rata, sama rasa. Di sosialis, masyarakat kita yang mau struggle, mau berjuang, itu nggak semuanya, pasti kesenjangannya luar biasa. Sehingga perlu ada keseimbangan, dua-duanya ada. Kapitalis di sini menentang asumsi-asumsi dari merkantilisme. Ya, sini banyak sekali ada pertentangan, banyak juga yang dipimpin oleh raja-raja. Disitulah awal munculnya atau bangkitnya kapitalisme maupun sosialisme. AI itu masuk ke kapitalis atau sosialis? Kapitalis. Kenapa? Bisa menggantikan manusia. Bisa menggantikan manusia. Dikuasai oleh siapa? Negara kah atau swasta? Swasta. Tapi saat ini sistem itu masih ada nggak? Masih. Kalau sosialis, apakah bergeser nantinya? Tergantung pemerintahnya, tergantung dari ideologinya. Jadi kalau ideologinya memang menganut paham sosialis, pasti tidak bergeser. Tetapi banyak sekali negara-negara
yang menganut dua paham tersebut. Jadi dalam satu negara ada yang namanya sistem kapitalis dan juga sosialis. Atau di Indonesia, di mana bahkan Korea Utara pun sudah mulai nih ada ini isu-isu swasta masuk, isu-isu investor masuk, supaya apa? Bisa mengimbangi persaingan. Bahkan Cina di mana menganut atau mengusung paham sosialis sekarang terbuka. Kalau dulu kita ke Cina tidak bisa menggunakan Facebook, tidak bisa menggunakan Google, mereka punya sendiri karena semuanya dikuasai atau disetir oleh negara. Jadi kemarin ada yang namanya MPK pusing Bu dan lain sebagainya. Ini juga bisa sebagai kajian kalian, nggak perlu pusing-pusing mencari tema-tema. Ini juga bisa kalian lihat di era digital ini bisa mengusung hal itu. Bagaimana sebuah budaya bergeser di era digital dengan paham-paham tertentu itu bisa kalian jadikan riset, bisa kalian jadi nggak perlu pusing-pusing ketika MPK, aduh temanya apa? Ini bisa kalian angkat bahwa sistem ekonomi itu juga mempengaruhi sebuah negara, bisa mempengaruhi. Kalau sosialis bahwa semuanya dikuasai oleh satu induk, pemerintah, biasanya pemerintah atau parlemennya yang mengatur. Nah, kemudian sebagian besar negara menganut ekonomi campuran dengan paham-paham yang campuran antara kapitalis dan sosialis. Di Indonesia kira-kira yang sosialis hanya masuk ke ideologi partai saja. Coba kira-kira partai apa yang masuk? Jadi itu tergantung dari siapa yang memimpin, siapa yang memberikan fasilitas. Di Indonesia kira-kira belum dalam. Aman. Ya, gini, karena sudah ada aturan ya, Jadi kalau kita sering kapitalis, masuk di korporat dan sebagainya. Gaji sebenarnya pemerintah, makanya di Indonesia itu hybrid ya, campuran. Gaji sebenarnya sudah ditentukan oleh pemerintah, ada batas minimum. Supaya apa? Tidak jomplang. Kalian yang lulusan fresh graduate harus digaji berapa, yang sudah pengalaman harus digaji berapa. Jadi harus sesuai dengan itu. Awal masuk di perusahaan memang mengikuti standar gaji yang ditentukan oleh pemerintah. Begitu juga di ASN, kemudian di corporate, di perusahaan-perusahaan swasta mengikuti aturan tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika kalian punya pengalaman, ya otomatis ada pertumbuhan. Jadi di Indonesia adilnya ya sesuai. Makanya adil itu tidak sama rata dan sama rasa. Pasti sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan experience-nya, pendidikannya dan lain sebagainya. Makanya pemerintah tetap memberikan aturan-aturan standar minimum. Supaya apa? Tadi nggak adil dong, gaji saya sekian loh, fresh graduate kok minta gaji seperti yang sudah pengalaman 10 tahun. Ya nggak adil itu namanya. Terima kasih untuk sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi sedikit membuka wawasan